Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatimah Nurhidayah, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, kelas MN22J dengan NIM 22416261201055. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis usaha kaos kaki dengan brand Mimsok atau slogannya Trendy Kaki. Baik, latar belakang usaha Trendy Kaki bermerek Mimsok yang akan didirikan oleh Fatimah Nurhidayah merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor fashion dari segmen pasar. Dituju bisnis kaos kaki untuk masyarakat umum dengan segala rentang usia dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Bisnis kaos kaki Mimsok merupakan bisnis yang akan banyak peminatnya. Karena semua orang pasti menggunakan kaos kaki di setiap aktivitasnya sehari-hari, khususnya pada saat bekerja, sekolah, kuliah, ataupun berpergian, dan aktivitas lainnya. Nah, kenapa kaos kaki? Karena kaos kaki merupakan salah satu jenis aksesoris pakaian yang digunakan di kaki. Kaos kaki terbuat dari bahan yang lembut dan elastis seperti katun, wool, atau polister. Fungsinya untuk memberikan kenyamanan, melindungi kaki dari gesekan oleh sepatu, juga bisa dapat menjaga kaki tetap hangat. Kaos kaki memiliki berbagai variasi seperti ukuran panjangnya di mana terhadap kaos kaki pendek, sedang, atau panjang. Desain yang tersedia mulai dari polos, motif, hingga gambar karakter atau tema tertentu. Fungsi khusus untuk kegiatan tertentu seperti olahraga yang memberikan dukungan tambahan atau kelembapan. Kaos kaki juga dapat menjadi bagian dari gaya fashion. Banyak orang memadudayakan kaos kaki dengan outfit mereka untuk menambah sentuhan estetika. Nah, bisnis kaos kaki adalah usaha yang fokus pada produksi, pemasaran, dan penjualan kaos kaki. Bisnis kaos kaki Mimsok dapat mencakup berbagai aspek seperti desain, kualitas bahan, dan target pasar. Dengan demikian, semakin meningkatnya minat terhadap fashion dan aksesoris merupakan peluang untuk menciptakan produk yang unik, seperti kaos kaki dengan desain khusus atau ramah lingkungan. Selain itu, penjualan dapat dilakukan secara online maupun offline, memberikan fleksibilitas dalam penyampaian pelanggan. Nah, kenapa di sini ada Trendy Kaki? Karena slogan nama yang diambil untuk memudahkan orang-orang memikirkan apa yang trendy kaki sih, sehingga jawaban terbesarnya pasti kaos kaki dari merek yang akan dijalankan oleh owner. Saya sendiri, Fatimah Nurhidayah, melalui pembuatan studi kelayakan bisnis ini, pesan masalah di perusahaan ini, kita bagaimana cara meningkatkan pencapaian target penjualan kaos kaki Mimsok yang efektif baik online maupun offline di tengah persaingan pasar yang ketat. Yang kedua, bagaimana menarik perhatian pelanggan dan strategi inovasi yang diterapkan Mimsok dunia fashion khususnya kaos kaki. Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan biaya produksinya. Nah, teman-teman, di sini tujuan studi kelayakan bisnis yang saya buat, yang pertama, meningkatkan penjualan seperti pencapaian target penjualan yang ditentukan setiap bulan atau tahun melalui strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, kita dapat membangun hubungan kepada konsumen dengan menciptakan kesadaran merek yang kuat di kalangan target pasar melalui kampanye, pemasaran, dan media sosial, serta dapat menginovasi produk dengan cara mengembangkan desain dan variasi kaos kaki yang unik untuk memenuhi kebutuhan dan ketertarikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan biaya produksi dengan cara pengelolaan setiap aspek produksi dan operasional dengan efisien, mengurangi pemborosan dan memanfaatkan teknologi serta sumber daya secara optimal. Tentang aspek legal bisnis, nama perusahaan ini PT Mimsok Indonesia, merek dagangnya Mimsok, jenis usahanya fashion kaos kaki. Lah, logo perusahaan yang saya buat ini bentuknya lingkaran, artinya melindungi, warna dasar putih, dan gambaran kaos kaki. Hurufnya Mimsok Trendy Kaki. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visinya, kita menjadikan pilihan yang sesuai untuk keamanan kaki dengan produk berkualitas yang dirancang khusus dan dapat menginspirasi pelanggan sehingga dapat mengekspresikan diri melalui kaos kaki yang trendy, nyaman, dan penuh warna. Misinya, kita memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa melalui pengalaman belanja yang mudah dan produk yang memuaskan, lalu menghadirkan kaos kaki berkualitas tinggi dengan desain inovatif yang memenuhi kebutuhan kenyamanan dan gaya pelanggan. Ada juga, kita bisa mendukung produk berkelanjutan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan setiap produk kaos kaki yang kita tawarkan sehingga dapat membuat kenyamanan di kaki. Tujuannya, menjadi market trendy kaki terbaik se-Indonesia dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang bermanfaat masyarakat sekitar. Sasarannya semua usia. Dan kalian bisa lihat nomor telepon, email di layar ya. Lalu aspek legalitas. Aspek legalitasnya, kita bentuk usaha sendiri, alamatnya di Ambu Kembang yang 13 ya, Kedung Undi, Pekalongan, Jawa Tengah.
kita sudah mempunyai izin usaha seperti CI, UEP, NIBS, TPW, atau TDP. Kapasitas usaha lokal dan nasional. Surat izin usaha, semua nomor induk perusahaan, surat tanda pendaftaran wiralaba, tanda daftar perusahaan, MNBP perusahaan kita sudah punya semua. Modal awal yang saya berikan kepada perusahaan ini, insya Allah modal dasarnya 800 juta, modal disetor, modal ditetapkan juga 800 juta. Lalu jumlah karyawan yang saya ingin rekrut ada 30 karyawan. Nah, struktur organisasi yang ingin saya buat ada direktur dengan saya sendiri, HR dan GA, manajer produksi, manajer marketing, keuangan, leader produksi, leader QC, leader PPIC, leader sales marketing. Dimana di leader produksi ada tim produksi, di leader QC pasti ada tim QC, dan di bawah leader PPIC pasti ada tim PPIC, serta leader sales marketing pasti ada tim marketingnya. Pasar dan pemasaran, di mana untuk mengetahui potensi dan peluang pasar, analis perlu dilakukan untuk mengetahui potensi dan peluangnya kita dengan produk sejenis. Dari tabel yang telah diketahui, rata-rata per hari kita dapat memperoleh 1.880 orang. Nah, untuk rata-rata seminggunya, jika perkiraannya 120.000 orang per hari, jumlah yang akan membeli atau pelanggan potensial perkiraan 60% itu ada 789.600 orang. Lalu jumlah pelanggan potensial itu ada 940 orang, jumlah pesaingnya ada 2. Nah, diperkirakan mendapatkan 70% calon pelanggan dan 30% sisa calon pelanggan. Di mana pelanggan yang sudah dilayani, yang kita riset, itu ada 9.212 orang. Yang kedua, pelanggan yang belum dilayani itu ada 3.948 orang. Dan perkiraan jumlah pelanggan atau sisa yang dapat dilayani kisaran 60% ada 2.360 orang per hari. Jadi, kalau setiap konsumen belanja 50.000 per hari, maka peluang pendapatannya kita memperoleh 100 juta. Jadi, kalau setiap konsumen belanja 50.000 per hari, maka peluang pendapatan ada 100.097.400.000 rupiah. Untuk analisis bauran pemasaran, di produk kita ada kaos kaki olahraga, fashion pendek, fashion panjang, fashion motif, balita, khusus berbahan wool, dan kaos kaki berbahan katun, antibakteri atau anti bau, kaos kaki kompresi atau berbahan nilon. Dimana harga ini terlalu terjangkau ya, teman-teman bisa dilihat harganya sekitar mulai dari 10.000 sampai 300.000, sesuai dengan jenisnya ya. Dan place itu tempat kita online ya. Kita ada marketplace di mana kita membuka Tokopedia, Shopee, Lazada, Zalora, Bukalapak, serta media sosial kita biasa iklankan di Instagram, TikTok, dan Facebook ya. Website resmi perusahaan untuk premium dan frontal penuh atau pengalaman pelanggan. Offline-nya kita ada di toko retail, sport outlet, toko perlengkapan anak. Nah, jadi kita itu kaos kaki ini kita titipkan ke sport outlet atau toko perlengkapan anak, dan kolaborasi dengan distributor sekolah, klub olahraga. Dropshipper Mimsok membuka peluang kemitraan untuk memperluas jangkauan pasar dengan modal rendah. Analis pemasaran di masa depan. Pemasaran platform digital, pembayaran digital dan pemilihan mudah, menganalisis dan kustomisasi, membuat kaos kaki pintar dengan sensor, mempromosikan dengan 100% bahan ramah lingkungan, menggunakan strategi konten interaktif, kolaborasi dengan komunitas influencer, merek sepatu, olahraga atau fashion, serta membangun komunitas online. Pemanfaatan teknologi pemasaran, di mana ada e-commerce dan platform digital. Nah, kita itu dapat memanfaatkan teknologi ya. Di masa depan kita pasti akan selalu mengupdate semua platform digital kami yang kita punya, dan yang kedua ada media sosial atau yang pasti kita itu akan mengiklankan di media sosial atau website iklan gitu ya. Yang ketiga personalisasi berbasis AI, yang keempat augmented reality, yang kelima kaos kaki pintar insya Allah ya, dan yang keenam chatbot dan layanan digital, yang ketujuh analitik data. Untuk kajian aspek sosial dan ekonomi, di mana yang pertama ada dukungan pembangunan, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat, yang ketiga dukungan pendapatan masyarakat, yang keempat dukungan sosial budaya, agama, adat istiadat masyarakat setempat. Nah, untuk bisnis kaos kaki ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang tekstil, mendukung produk dalam skala besar maupun kecil. Nah, perusahaan ini kan didirikan di Pekalongan, dikenal sebagai pusat geografis strategi, memudahkan distribusi ke pasar lokal Jawa Tengah. Permintaan produk fashion berbasis lokal pun semakin meningkat, termasuk kaos kaki dengan desain khas atau berbahan ramah lingkungan. Di mana kombinasi sumber daya lokal dan dukungan pemerintah dan akses pasar memberikan peluang besar bagi bisnis kaos kaki di Pekalongan. Aspek teknik dan teknologi. Nah, untuk pemilihan lokasi. Menyalokasikan Mimsok ini memilih di Pekalongan sebagai lokasi untuk membuka perusahaan di bidang kaos kaki karena ada beberapa alasan yang kuat. Karena Pekalongan dikenal sebagai pusat industri batik dan tekstil di Jawa Tengah. Mungkin kita bisa dapat kolaborasi dengan industri-industri tersebut sehingga memiliki peluang infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi produk pakaian termasuk kaos kaki kan. Nah, untuk peta letak perusahaan, di mana saya membuat gambar seperti ini untuk memudahkan karyawan-karyawan ini untuk melakukan pekerjaannya. Untuk
aspek teknik dan teknologi, sarana dan prasarana ada tanah. Tanah itu ada 1.500.000. Gedung ada 80 juta, penyusutan 160 juta. Manajemen proyek, di mana pelanggan dan pemasok itu termasuk manajemen proyek yang akan kita butuhkan. SDM yang dibutuhkan juga ada 30 orang karyawan kan. Ya, untuk biaya bahan baku yang saya gunakan itu kita memilih pemasok yang harganya relatif dan bisa kita olah ya datanya, karena ketika kita memilih pemasok yang harganya jauh lebih murah itu akan menguntungkan di kitanya. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, dengan ini kita juga memilih pemasok atau membeli lah, kita membeli bahan-bahan ini atau perlengkapan ini dengan sesuai tahun ekonomisnya, dimana total keseluruhan ada 345 juta. Untuk aspek teknologi, di mana mesin atau perlengkapan teknologinya kita di total ada 248.500. Lah, untuk sistem teknologi yang digunakan, sistem manajemen produksi, otomatisasi mesin produksi, sistem pengenalan kualitas berbasis teknologi, lalu ada teknologi untuk desain prototyping, dan sistem otomatisasi gedung dan investasi, serta sistem logistik dan pengiriman berbasis teknologi, teknologi ramah lingkungan dan keberlanjutan, teknologi e-commerce dan pemasaran digital. Teknologi apa yang akan kita gunakan? Kita menggunakan platform e-commerce atau platform sistem manajemen stok, Customer Relationship Management atau CRM, Digital Marketing Tools atau Point of Sale POS, sistem